Pak Ibnu. Tapi Ya, ada sesuatu yang perlu saya pertanyakan nih Pak Ibnu. boleh, boleh, boleh. Ya, kata Pak Ibnu, setuju nggak Islam itu disebarkan dengan pedang? Enggak setuju. Tapi Pak Saiful, siapa namanya? Khalid Basalamah bilang begitu. Kalau ada orang-orang yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, katakan iya. Betul tidak Pak Ibnu? Iya. Jadi betul terkait pertanyaan Abang the truth. Sheikh the Truth Al-Tiktoki saya lengkapnya ya. Ya. Silakan Pak Ibnu. Ya. Jadi memang terdapat hadis palsu yang kadang dijadikan pengetahuan ya oleh sebagian kaum muslimin, sehingganya ada pemahaman di antara kita umat Islam mengatakan bahwasannya Islam itu disebarkan dengan pedang. Apalagi hadis ini diperkuat, maksudnya hadis palsu ini diperkuat dengan cerita-cerita palsu juga yang dikutip di dalam beberapa kitab-kitab sejarah, misal dari Ibnu Ishaq, kemudian Al-Maghazi, sehingganya banyak tersebar di kalangan umat Islam yang tentu saja kebanyakan kita di umat Islam itu mungkin di semua agama ya, banyak yang ikut-ikutan saja sebenarnya, sehingga kurang begitu paham dengan agamanya sendiri sih. Dan saya tidak heran ketika Syekh apa tadi Al-Tiktoki. Sheikh the Truth Al-Tiktoki, betul. Al-Tiktoki juga berpemahaman seperti itu. Saya sangat memahami sekali. Oke. Tapi di surat At-Taubah ada itu malah disuruh bun, atau di hadis ada yang mengatakan, pernah dengar nggak hadis yang mengatakan begini ya? Nabi Muhammad bersabda, perangilah semua manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah nggak dengar hadis seperti itu? Iya, pernah. Dan itu yang saya maksud tadi, hadis palsu itu. Dan mungkin saya perlu sampaikan juga ke Syekh the Truth bahwasanya Islam itu memang diakui atau tidak ada upaya-upaya perusakan dari dalam. Artinya dari tubuh kaum muslimin sendiri. Bentar. Nah, bentar Pak. Yang merusak Islam itu orang Islam sendiri. Ini pernyataan Pak Ibnu keren, teman-teman. Ya, ingat. Ya, bukan dari umat lain yang merusak Islam, tapi dari orang Islamnya sendiri. Lanjut Pak Ibnu, lanjut Pak Ibnu. Biar saya tekankan di situ. Silakan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Islam, saya akan sampaikan dengan gamblang bahwasanya di tubuh umat Islam dari dulu ya sampai sekarang juga ada, tentu saja ada orang-orang munafik, sebagaimana kata Al-Qur'an disebutkan, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati marudu 'ala nifaq. Di surah Taubah itu disebutkan, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di sekitar kalian itu ada orang-orang munafik yang engkau sendiri Muhammad tidak tahu, tapi aku yang tahu. Yang mana orang-orang munafik itu adalah mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kata Al-Qur'an, apabila dikatakan kepadamu jangan membuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata, aku tidak membuat kerusakan, justru yang aku lakukan ini dalam rangka perbaikan. Nah, orang-orang munafik ini yang dia ada di tubuh kaum muslimin, akhirnya merusak agama yang hanif, agama yang rahmah itu, sehingga
digambarkan dengan perilaku-perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan spirit Islam itu sendiri. Nah, jadi daripada saya nyalakan orang lain, saya akan sampaikan bahwasanya Islam itu dirusak dari dalam. Oke, saya terima. Pak Ibnu, sepertinya Bapak memahami Quran. Tapi boleh nggak saya menanyakan, ini penting Pak. Ya, ini penting sebagai dasar Islam yang kafah ini. Kalau mengerti ini Islamnya jadi kafah ini Pak. Jadi kafah ya Islamnya ya. Oke Pak, saya tanya nih Pak ya. Ini mungkin pertanyaan saya nggak mau berpanjang lebar tentang apapun ya, tapi langsung to the point tentang subjek Al-Masih. Isa Al-Masih. Menurut Bapak, menurut Quran, siapakah orang yang digantung di kayu salib? Kata Al-Qur'anul Karim, yang disalib tuh kan? Ya, orang yang digantung di kayu salib siapa Pak? Pada kisah Isa. Ya, itu kata Allah, wa ma salabu wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, melainkan ia diserupakan. Itu versi Al-Quran. Kalau kitab suci saya belum baca Bang. Syekh. Kebetulan agak berat agak berat. Ya, tapi saya sudah dapat kitabnya. Jadi nanti kalau sudah saya baca, kita diskusi lagi tentang tema ini. Diskusi santai tentu saja lah. Nah, kalau Syekhnya mau nanya seputar Islam, seputar Quran, seputar hadis, monggo. Tapi kalau yang berkaitan dengan Al-Masih Putra Maryam, ya kekristenan, kemudian yang berkaitan dengan kapan saya tanya Kristen Pak? Nggak pernah saya tanya Kristen. Yang saya tanyakan Isa Al-Masih, betul? Betul tidak? Betul. Nggak pernah saya tanya kitab-kitab mereka. Ya, saya tanya kitab Quran. Oke. Apa penjelasan walakin subbihalahum yang Bapak tahu? Diserupakan. Yang diserupakan apanya? Bukan Isa Al-Masih yang disalib. Orang lain? Ya. Oke, Isanya kemana Pak Isanya? Meninggal. Meninggal? Ya. Nggak, maksudnya kan bukan Isa Al-Masih yang digantung di kayu salib toh. Isanya kemana? Saat peristiwa penyaliban itu kemana Isanya? Tidak dijelaskan di Al-Quran dan kita tidak menemukan riwayat yang sahih tentang kejadian itu saat peristiwa yang terjadi itu ya. Jadi kita tidak menemukan riwayat yang sahih sehingga kita tidak bisa berpegang kepada apapun. Kemudian Al-Quran juga tidak menjelaskan pada saat peristiwa tersebut Isa kemana, tidurkah, ke pasarkah atau sembunyi di mana, tidak ada penjelasan itu sehingga saya membatasi dari membahas itu. Berarti menurut Bapak yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Apanya Pak yang diserupakan? Mungkin wujudnya mirip, mungkin suasana gelap-gelap, jadi tidak terlalu berat Bapak. Pak, menurut Bapak Nabi Isa itu udah mati atau belum? Sudah mati. Berarti nggak turun lagi? Enggak. Ayat naiknya ada, ayat turunnya enggak ada. Ayat naiknya apa itu bunyinya? Ayat yang sering dipakai itu barrafa'ullahu ilaihi, melainkan kami angkat ia ke sisi Allah. Itu sebenarnya ayat yang sering digunakan oleh teman-teman. Iya, tapi sebelum ayat itu kan muncul ayat wa qalihim inna qatalnal masiha Isa
ibnu Maryam wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum. Kan ada ayat itu, baru ada ayat setelahnya, betul tidak? Ya. Begitu. Ya, jadi kan mereka berkata itu, betul nggak Pak di ayat itu? Ada yang berkata itu, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam kan? Siapa Pak yang ingin membunuh Isa itu siapa? Yang menghabisi Isa itu siapa? Ya, yang tidak senang kepada dakwah Nabi Isa bisa jadi orang Yahudi atau orang lain. Kenapa mereka mengatakan telah berhasil membunuh Isa? Ya karena tadi diserupakan itu. Karena mereka sudah melihat peristiwa itu kan, tapi yang mereka lihat ternyata bukan Isa, betul? Nah, bisa jadi. Tapi mereka sangka Isa, begitu. Ya. Berarti Isa ini langsung Isa itu pernah mengalami wafat nggak Pak? Ya wafat lah dan tidak hidup lagi. Wafat nggak hidup lagi. Wafat nggak hidup lagi. Jadi Pak, Bapak nggak percaya berarti Nabi Isa itu jadi hakim yang adil? Nggak ada itu. Oh berarti Nabi Isa nggak turun lagi? Ya. Nggak ada. Kalau konsep Al-Quran itu kan dia konsep alamiah. Artinya semua manusia itu harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Isa itu adalah manusia. Dan di Al-Quran disebutkan Uma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi Muhammad itu hanya seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga sudah meninggal, sehingga wajar saja kalau Nabi Muhammad juga meninggal. Oke. Kalau ternyata gini Pak, Bapak pernah tahu nggak ayat yang mengatakan Nabi Isa itu wafat dulu baru diangkat? Bentuknya fi'il madi tuh, tahu nggak? Ya, bagaimana ayatnya? Coba Bapak buka Ali Imran ayat 55. Ya, terus? Coba Bapak buka dulu coba. Yang idqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru dan seterusnya. Iya. Itu. Iya, jadi itu juga yang sebenarnya menjadi alasan kuat bahwasanya Nabi Isa itu telah meninggal, kemudian setelah meninggal Allah angkat ke sisinya. Dan bukan hanya Nabi Isa sebenarnya, semua orang yang meninggal pasti ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat Allah tidak memautkan Isa justru di ayat itu. Karena wafat dan maut itu konteksnya beda. Setuju nggak? Iya. Wafat dan maut itu konteksnya berbeda, setuju nggak? Iya, bisa diartikan berbeda, bisa diartikan sebenarnya kalau kita kembali kepada tafsir dan tafsir itu sebenarnya kan yang dijadikan pegangan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu telah Nabi Isa Allah wafatkan, tidak Allah matikan. Artinya di ayat ini kita bisa memahami bahwa Nabi itu tidak mati tapi wafat. Nah, istilah yatawaffa ini sebenarnya kan kalau kita merujuk kepada makna, mufassir itu ketika menafsirkan ayat dia dipengaruhi oleh pemahaman sebelumnya atau maklum as-sabiqah. Dan ini hal yang maklum sebenarnya, hampir diketahui sama orang bahwasanya mufassir kita utamanya yang mengandalkan al-ma'thur, tafsir bil ma'thur, mereka dari awal sudah meyakini bahwasanya ada hadis sahih yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu tidak wafat, tidak mati, melainkan diangkat ke langit. Nah, dari konsep itu sehingganya mempengaruhi
penafsiran mereka terhadap ayat tadi. Sehingganya kata yatawaffa itu karena memiliki dua makna, sehingga diambillah makna yang lebih sesuai dengan hadis, dan melupakan ayat yang secara gamblang mengatakan Nabi Isa mati, ya kan? Jadi aspek itu yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwasanya ulama mufassirin ketika memahami ayat itu, dan kalau kita kembali ke tafsir pasti saja kita akan temukan itu, bahwasanya Nabi Isa tidak Allah matikan tapi Allah wafatkan. Yatawaffa itu artinya Allah selesaikan tugasnya di dunia, kemudian Allah angkat, lalu nanti diturunkan lagi di akhir zaman sebagai hakim yang adil yang akan membunuh Dajjal. Tapi saya tidak ada menemukan, Pak, arti wafat dalam Al-Quran itu menyelesaikan tugasnya di dunia, Pak. Saya tidak ada menemui makna Qurannya begitu. Jadi contoh ya di ayat di surat Al-An'am itu ya, bahwa Allah mewafatkan pada waktu malam, makanya diartikan wafat itu tidur. Betul, Pak? Ya kan? Nah, yang saya melihat konteks wafat itu sebenarnya Allah mengambil kesadarannya atau nyawa. Kita mengenal dengan nyawa. Nyawa itu adalah sesuatu yang menghidupkan kita. Kita bicara, beraktivitas, makan, berlari, jalan. Seperti itu nyawa itu. Jadi konteks wafat di ayat lain, Pak, itu adalah Allah mengambil nyawa. Dampak dari Allah mengambil nyawa apa? Maut dan tidur, itu dampaknya aja, Pak. Bisa maut, bisa tidur, dan ada bentuk lain selain tidur. Oke, bisa saya bacakan ayatnya biar jelas? Boleh. Oke. Ya, makanya saya tidak mengartikan wafat itu meninggal, maut ataupun tidur, tidak. Saya lihat konteks. Allah mengatakan begini, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Surat Az-Zumar ayat 42. Jadi dikatakan di sini Allah mewafatkan nafs. Allah mengambil nyawa, itu konteksnya. Ketika mati, benar dong, orang mati Allah ambil nyawanya. Dan yang belum mati dalam tidurnya. Makanya orang tidur itu nggak bisa beraktivitas, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa berlari, kan begitu. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah tahan ya nyawa tadi yang Allah wafatkan tadi, yang Allah ambil tadi, ketika sudah ditetapkan atasnya kematian. Bisa tidak Allah mengambil nyawa kemudian mengembalikan? Bisa, itu tadi seperti orang tidur. Wa yursilul ukhra, dan diutus kembali nyawa yang Allah ambil tadi. Ukhra, pada peristiwa yang lain selain tidur, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi terserah Allah, mau kayak orang tidur kayak, mau 1 hari kayak, 2 hari kayak, 3 hari kayak, seminggu kayak. Karena itu, Pak, fenomena orang mati nih, dinyatakan mati ya, divonis nih orang mati misalnya. Tapi nanti setelah dibawa mayatnya ke rumah, dia kan bisa bangkit lagi, Pak. Ada nggak fenomena seperti itu? Ada, Pak. Makanya Al-Quran menjawab itu, Pak. Fenomena itu dijawab Quran. Bapak percaya tidak? Atau Bapak percaya tidak? Ini ada orang, Pak, ya, denyut jantungnya tidak ada, denyut nadi tidak ada, nafas tidak ada, dicek di dokter mati, dinyatakan mati. Saat tiba-tiba dipulangkan ke rumahnya, ya, itu dia hidup lagi, Pak. Bapak percaya tidak ada fenomena itu dalam kehidupan nyata? Iya,
Saya nggak bohong teman-teman. Jadi makanya ketika kita menggunakan ayat tawafa itu, dari awal yang saya katakan, ayat ini justru dijadikan alasan oleh sebagian orang yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu diangkat dalam kondisi hidup. Karena tawafa tadi bisa diartikan seperti yang Syekh Betul tadi. Nah, dan saya tidak menyanggah karena memang seperti itu adanya ketika kita menggunakan kata tawafa. Saya tidak setuju juga dia diangkat dalam kondisi tidur, Pak. Ya. Nggak ada relevansinya dengan ayat lain, Pak. Ibaratnya, masa Allah menidurkan Isa, kemudian diangkat. Loh, berarti dia tidur selamanya ini. Nanti dia nyawanya dikembalikannya kapan, Pak, kalau dia tidur? Nggak logik bagi saya, nggak logik, Pak. Tadi kan saya bilang, tidur itu adalah salah satu bentuk Allah mewafatkan Allah mewafatkan seseorang. Jadi gini, Pak, kesimpulannya adalah begini. Saat Allah mengambil nyawa seseorang atau kesadarannya, Allah dapat melakukan dua hal setelahnya, setelah mengambil nyawa itu. Satu, Allah menahannya. Itulah yang namanya maut. Kalau Allah tahan, setelah Allah ambil. Dan Allah bisa mengirimkannya kembali, melepaskannya kembali. Mengembalikannya maksud saya, Pak. Salah satu bentuknya apa? Tidur. Apalagi seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Udah divonis mati, dicek mati, tiba-tiba dia bisa bangkit, Pak. Ya, koma, pingsan. Seperti itu kan, Pak. Yang saya bilang tadi, itu fenomenanya memang bisa terjadi. Mati suri. Betul ya? Iya. Saya dalam konteks Ali Imran 55 tidak ada melihat Isa itu ditidurkan. Kalau ditidurkan artinya berarti dia nyawanya harus dikembalikan, Pak. Nggak ada relevansinya dengan ayat lain. Buat apa Allah menidurkan dia kemudian mengangkatnya? Betul. Silakan, betul. Pak. Silakan. Jadi berarti sama pemahaman kita ini, kata tawafa di situ tidak diartikan dengan ditidurkan. Tidak. Ya, tidak. Ya. Jadi itu ada kaitan erat dengan ayat Allah yang satunya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alim wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi kalau kita menggunakan arti yang sederhana tanpa melibatkan hadis-hadis yang mengatakan Nabi Isa masih hidup, itu akan dengan mudah sekali kita meyakini bahwa Nabi Isa telah mati, telah meninggal, telah wafat. Jadi bukan tidur, bukan hidup, tapi wafat. Wafat itu adalah... Saya juga tidak mensinonimkan antara wafat dan maut, Pak. Saya tidak sinonimkan itu. Karena saya membedakan konteksnya. Wafat itu konteksnya Allah ngambil nyawa. Itu aja konteksnya. Allah mengambil nyawa. Saat Allah mengambil nyawa, Allah menahannya. Allah dapat menahannya. Itu yang pertama. Itu maut namanya. Meninggal almarhum Pak, kayak Nabi Muhammad, Pak. Tapi Bapak pernah dengar nggak sirah Nabawiyah Nabi Muhammad itu 3 hari baru dikebumikan? Pernah dengar? Iya. Bapak tahu, pernah dengar itu, riwayatnya seperti itu? Pernah. Nah, berarti begini, Pak. Apa yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad, yang Allah lakukan kepada beliau adalah Allah ngambil nyawa Nabi Muhammad, kemudian Allah tahan nyawa itu. Tidak dikembalikan, Pak. Artinya Nabi Muhammad telah ditetapkan atasnya kematian, almarhum, Pak. Jadi mau ditunggu sebulan juga, Pak, nggak bangkit-bangkit, Pak, Nabi Muhammad, Pak. Karena Allah sudah menakdirkan kematian atas Nabi Muhammad. Mau ditunggu sebulan juga nggak bangkit-bangkit, Pak. Itu maksud saya. Bisa tidak Allah
Saat mengambil nyawa itu Allah kembalikan, bisa dong. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Nah, kepada Isa ini saya mengambil yang kedua, kemungkinan yang kedua. Saat Allah mengambil nyawa, pasti Allah kembalikan. Korelasinya apa, Pak? Pak Ibnu, korelasinya adalah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Kalau mereka berhasil membunuhnya, Pak, Allah mengambil nyawa Isa, kemudian Allah tahan kayak Nabi Muhammad. Logik nggak, Pak? Logik nggak? Logik. Ya. Logik. Memang penjelasan saya the truth itu logik semua, Pak. Artinya, Pak, apa yang terjadi kepada Isa saat Allah mengambil nyawanya, mewafatkan, itu konteksnya itu, pasti Allah mengembalikannya. Karena apa? Ayat lain, kita hubungkan ayat lain, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Artinya Isa hidup walaupun diambil nyawanya, tapi endingnya dia hidup. Namanya nyawa dikembalikan, seperti saya bilang tadi, bisa ngomong, bisa berdiri, bisa makan ikan goreng, bisa jumpa muridnya nakut-nakutin. Betul nggak, Pak? Iya dong, takut dong murid-muridnya, Pak. Apaan ini? Loh, bukannya tadi sudah mati kamu? Betul tidak, Pak? Logik nggak yang saya ceritakan ini? Logik, Pak. Logik. Baru setelah itu warafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Jadi saya tidak mengatakan saya percaya Nabi Isa dalam Al-Quran belum mengalami maut. Dia mengalami wafat yang Allah kembalikan nyawanya, tidak Allah tahan. Sehingga dia perlu turun. Karena dalam Al-Quran setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya maut. Artinya dia perlu turun, Pak, ke bumi, dan dia mengalami mautnya. Logik nggak, Pak? Penjelasan saya logik nggak, Pak? Iya, itu masuk akal ketika memang Syekh The Truth ini mengutak-atik satu ayat tadi. Nah, kalau tadi kan saya sampaikan ayat-ayat yang mendukung konsep bahwasanya Nabi Isa itu telah meninggal. Kalau saya tidak, Pak. Dia mengalami wafat, iya. Tapi kalau mengalami maut, tidak. Nah, Pak, sebentar, Pak. Kalaulah Bapak terima penjelasan saya yang masuk akal ini, Bapak jujur menjawab. Peristiwa apa, Pak, yang membuat Allah mengambil nyawa Isa, Pak? Maksudnya? Berat itu, saudara-saudara. Bapak sudah dengar penjelasan saya ya? Kan ayatnya kan begini, Allah mewafatkan Isa, dan mengangkat kepadaku, kan begitu, dan mengangkat kepadaku, kata Allah. Saya mengartikan wafat itu menurut Az-Zumar ayat 42, konteks wafat itu adalah Allah mengambil nyawanya. Saat Allah mengambil nyawa, menurut Az-Zumar 42, hanya dua kemungkinan yang Allah dapat lakukan, Pak, tidak tiga, tapi hanya dua. Allah menahan nyawa itu yang diambilnya jika sudah ditetapkan atasnya kematian. Maut itu orang maut, ya. Dan bisa tidak Allah kembalikan? Bisa. Allah mengembalikannya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Salah satu bentuknya apa? Seperti orang tidur, akan dikembalikan lagi nyawanya. Orang mati suri, orang pingsan, orang koma, dan lain-lain, ya. Sudah dicek dokter misalnya. Ya. Sudah dicek dokter misalnya kan, kemudian dinyatakan mati, setelah itu tiba-tiba dipulangkan dia bisa hidup lagi. Oke. Terus begitu, Pak. Karena itu, Pak, apa yang terjadi pada Isa? Karena di ayat lain Allah mengatakan wa ma qataluhu, dan mereka tidak berhasil membunuhnya.
Artinya nyawa Isa itu pastilah Allah kembalikan, bukan Allah tahan. Ngerti maksud saya, Pak? Allah ngambil nyawa Isa nih, tapi nggak Allah tahan. Allah kembalikan karena ada ayat yang mendukung. Wa ma qataluhu, kamu tidak berhasil membunuhnya ya Bani Israel ya, orang-orang Yahudi kata Bapak tadi. Betul? Ya. Artinya kalau mereka berhasil membunuh Isa, maka Allah menahannya dong. Mengambil nyawa kemudian menahannya. Mau tuh Isa. Masuk logik, logik Pak, logik. Jadi berarti Syekh The Truth ini percaya bahwasanya Nabi Isa tidur gitu ya? Nggak ada kaitan sama Isa tidur, Pak. Ya Allah. Pak, Nabi Isa itu tidak tidur kemudian diangkat, nggak begitu, Pak. Atau gini, Pak, Bapak jujur deh, Bapak sudah mengerti atau pura-pura nggak mengerti nih penjelasan saya? Jadi kan tadi Bang Syekh The Truth mengutip ayat Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Betul. Kan begitu. Kalau Fayum sikulati, penjelasannya kan ini. Fayum sikulati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya. Dan Allah tahan nyawa yang Allah ambil tadi jika sudah ditetapkan atasnya kematian. Kayak Nabi Muhammad 3 hari ditunggu-tunggu yang nggak bangkit-bangkit, Pak. Orang sudah ditetapkan mati. Almarhum mau ditunggu sebulan juga nggak bakal bangkit. Itu maksud saya, Pak. Tapi bisakah Allah mengembalikan? Bisa. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia mengembalikan nyawa yang diambil tadi pada waktu yang Allah tentukan. Bentuknya apa? Tidur, apalagi mati suri, apalagi pingsan, koma, atau nggak sadarkan diri kemudian jadi sadar. Seperti saya ceritakan tadi, Pak, dicek di dokter. Masa perlu saya ulang-ulang, Pak? Maksud saya tadi kan Syekh tadi ngutip ayat ini ya. Ayat itu kan bercerita tentang Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya kan? Jadi seseorang yang tidak hidup bahasanya ya tawafa, kita tidak menggunakan konsep mati ya, tidak menggunakan mati, tapi kata ya tawafa. Kalau saya mengartikannya mengambil nyawa. Allah itu mengambil nyawa. Jadi ketika Allah tidak matikan, kata ya tawafa itu tidak digunakan kepada orang yang hidup, maksudnya yang bergerak, yang datang orang, yang makan, yang minum, itu tidak digunakan. Kata yatawafa hanya digunakan kepada dua peristiwa, yaitu ketidak ada sadaran diri seseorang, entah itu tidur atau mati. Tidur itu salah satu bentuk, Pak, dampak. Mati itu dampak, Allah mewafatkan. Tidur juga dampak, Allah mewafatkan. Mati suri juga dampak, Allah mewafatkan. Pingsan, tak sadarkan diri kemudian sadar diri, itu dampak dari Allah mewafatkan. Itu dampak, Pak. Ya. Begitu maksud saya. Jadi ketika Syekh The Truth tidak meyakini bahwasanya Nabi Isa mati atau wafat, maka tinggal satu kemungkinan, berarti Nabi Isa tidur. Karena enggak, Pak. Enggak ada korelasinya dengan ayat lain, Pak. Iya. Gini, Pak. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan ya. Bapak kayaknya kurang. Bapak ini sebenarnya bisa mengerti tapi pura-pura atau bagaimana, saya nggak paham nih. Begini dong. Begini, Pak. Saat Allah mewafatkan Isa, konteksnya apa? Allah ngambil nyawanya. Itu konteksnya. Itu dikunci dulu, Pak. Allah ngambil nyawa Isa. Itu pakai ayat yang... Sebentar, Pak. Yang Allah lakukan kepada Isa tentunya 2 hal. Allah menahan nyawa tadi yang diambil, berarti Nabi Isa maut kayak Nabi Muhammad. Nah, ataukah Allah mengembalikannya? Ya. Pasti jawabannya adalah mengembalikannya. Berarti Nabi Isa ditidurkan, tidak ada korelasinya, Pak. Nabi Isa tidur kemudian diangkat.
Korelasinya adalah karena di ayat lain ada orang-orang yang mengklaim telah berhasil membunuh Isa saat Isa digantung di kayu salib. Nah, mulai jelas ini. Ada orang-orang yang mengklaim bahwa mereka telah berhasil membunuh Isa dengan cara disalibkan. Allah membantah, kamu tidak berhasil membunuhnya, wa ma qataluhu. Artinya Allah pasti mengembalikan nyawanya. Kurang maksud. Berat di Bapak ini. Berat Bapak ini, berat nih. Maksudnya Pak, kalau Allah menidurkan, apa korelasinya sama Allah menidurkan Isa Pak? Dengan ayat lain, emang ada Allah menjelaskan Nabi Isa tidur? Tidak ada Pak. Allah ada menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mengklaim telah berhasil membunuh Isa dengan cara disalibkan. Allah mengatakan kamu tidak berhasil membunuhnya, walaupun itu yang kamu lakukan. Itu klaim kamu, tapi kamu tidak berhasil membunuhnya. Kenapa tidak berhasil membunuhnya? Berarti karena ada ayat Allah mewafatkan Isa, Allah ngambil nyawanya, berarti konsekuensi logis Allah harus mengembalikan nyawanya. Itu konsekuensi logis, Pak. Ngerti maksud saya, Pak? Paham. Berat, saudara. Oke, Pak. Oke, gini, Pak. Oke, yang terakhir nih, Pak. Sebelum turun, Pak. Sebelum turun. Ya, Bapak udah bisa itu mencerna. Yakin saya Bapak bisa mencerna. Oke, terakhir, Pak. Sebelum turun, Pak. Ada orang mengatakan, para ulama, Pak. Ini sudah, ulamanya itu sudah. Maksudnya saya sebenarnya mau menjelaskan sepertinya Syekh The Truth kurang paham terhadap ayat tadi. Tapi tidak apa-apa, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Berat Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya begini ya, Pak. Pak, Bapak memahami bahwa di luar pengikut Muhammad ini, Pak, setelah datangnya Quran, seluruh manusia di bumi wajib menjadi pengikut Muhammad atau tidak? Sebenarnya Allah berkehendak loh, semua orang ini setelah turunnya Quran harus menjadi pengikut Muhammad sebenarnya. Jadi Allah itu berkehendak kita ini, seluruh dunia ini menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang satu. Bapak berprinsip seperti apa? Nah, justru itu kebalikan malah dengan Al-Quran. Al-Quran tidak berbicara begitu. Malah kata Al-Quran, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jika Tuhan mau banget akan dijadikan manusia itu satu umat. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau akan memaksa orang untuk mereka beriman? Itu yang pertama. Jadi tidak ada kehendak Allah untuk menjadikan semua orang itu satu agama. Itu tidak ada. Nah, itu sama sekali tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu yang pertama ya. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya biasanya Islam memaksa orang untuk memaksa masuk kepada agama Islam, ya kan? Itu juga tidak benar sebenarnya. Bukan. Kalau itu Bapak sudah menjelaskan tadi. Atau gini aja Pak, apakah Kristen saat ini menurut Al-Quran mereka bisa masuk surga? Ya, kata Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan wa lahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di Al-Quran dengan tegas bahwasanya orang-orang yang beriman dari orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiin yang beragama, yang dia beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat kabar kebaikan, kabar gembira. Berarti Kristen saat ini bisa masuk surga? Dengan Kristen saat ini? Ya. Oke, mantap Bapak ini. Tuh teman-teman ya, menurut Pak Ibnu, Kristen saat ini bisa masuk surga ya. Jadi nggak perlu menjadi pengikut Muhammad untuk bisa masuk surga, Pak.
Jadi kata Al-Quran, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Tadi kan pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa masuk surga? Iya. Kata Al-Quran, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Tapi andai kata ahlul kitab beriman kepada Muhammad, itu lebih baik. Iya, gimana mereka mau beriman, Pak? Bagaimana mereka mau beriman kalau kebenaran Qur'annya belum disampaikan? Bener nggak, Pak, maksud saya? Gini, Pak, Bapak bisa nggak dihukum di suatu tempat Bapak menabrak lampu merah, tapi Bapak nggak tahu SOP-nya itu seperti apa? Nggak bisa dong, Pak. Betul nggak, Pak? Nggak adil dong. Ya. Nggak adil. Jadi betul. Konsep di dalam Islam, seseorang itu kata Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi saya sependapat dengan Share the Truth. Kata Al-Quran ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa, menghukum atau memasukkan ke neraka lah siapapun tanab asa rasula sampai kami kirim seorang rasul utusan. Contoh begini Bang, Share the Truth. Sebelum Islam menyampaikan kepada Kristen, Hindu, Yahudi misalnya berdakwah, ini konsep dakwah ya, konsep dakwah kepada agama lain dengan penyampaian yang baik, dengan ajaran yang benar. Sebelum itu semua dilakukan, maka tidak ada bahasa kasarnya itu, mereka tidak akan disiksa. Itu disebut dengan ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu artinya orang-orang non-muslim, bukan orang Islam. Dia tidak kenal Islam, dia tidak pernah bertemu dengan orang Islam yang baik, kemudian dia tidak mendapatkan pengajaran Islam yang sebenarnya, yang dia dapatkan dari media, yang dia dapatkan Islam yang digambarkan dengan gambaran yang salah. Kemudian dia tidak menghendaki Islam karena tidak senang, karena tidak tertarik, atau penyampaiannya kurang bagus, maka itu tidak termasuk taklif. Artinya masuk kepada ashabul fatrah. Oke, yang terakhir nih Pak, menurut Bapak kitab sebelum Al-Quran itu bagaimana? Sudah dirubah-rubah atau bagaimana? Yang tahu kan sampean. Bagaimana Bapak ini? Menurut Al-Quran Pak, bagaimana dengan kitab sebelum Quran itu Pak? Taurat dan Injil. Ya, jadi terlepas kitab suci sebelumnya itu dirubah atau tidak, Al-Quranul Karim tetap menganggap orang-orang yang sebelum Islam itu dianggap ahlul kitab. Artinya penghormatan yang besar dalam Islam, bahwasanya agama kakak bahasanya ya, Yahudi Nasrani yang telah lebih dahulu mendapat Alkitab, mendapat kitab suci, itu disebut dengan ahlul kitab. Artinya orang-orang yang memiliki pemahaman. Bahkan sebagian perkara, sebagian hal itu Al-Quran memerintahkan untuk merujuk kepada kitab sebelumnya. Jadi tidak kita nafikan itu. Oke. Terima kasih Pak Ibnu. Cukup ya Pak Ibnu ya. Sudah lah. Oke, sudah. Makasih ya. Gantian ya, satu-satu ya. Makasih Pak Ibnu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Ya. Oke. Saudara-saudari, kali ini kita akan menanggapi satu kejanggalan besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Islam mengakui bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Yesus. Ini tercatat jelas dalam kitab mereka sendiri, namun anehnya, mereka justru menolak isi kitab-kitab tersebut, dan memilih untuk lebih mempercayai hadis, kumpulan tradisi manusia tentang perkataan dan perbuatan Muhammad. Sebagai orang Kristen, kita teguh berdiri di atas kebenaran firman Allah yang hidup. Taurat, Zabur atau Mazmur, dan Injil bukan sekadar dokumen sejarah. Mereka adalah bagian dari karya penyelamatan Allah yang digenapi sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Islam menuduh Taurat, Zabur, dan Injil telah dirusak, tanpa bukti sejarah yang dapat dipercaya.
Padahal manuskrip-manuskrip kuno membuktikan bahwa isi Alkitab tetap terpelihara dengan setia. Sebaliknya, hadis yang mereka jadikan sumber utama hukum dan ajaran, baru disusun lebih dari 100 tahun setelah kematian Muhammad, penuh pertentangan dan bias manusia. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Karena itu, kami tidak bisa menerima ketika wahyu Allah yang sejati, Taurat, Zabur, dan Injil, ditolak begitu saja, lalu digantikan dengan tulisan-tulisan manusia. Firman Allah tidak pernah gagal, tidak pernah berubah, tidak pernah batal. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Jika Anda sungguh mencari kebenaran, kembalilah kepada firman Allah yang asli, yang murni, yang hidup, dan temukan keselamatan sejati dalam Yesus Kristus. Salam murid Kristus.